dosen itu adalah aktris, aktor yang berada di panggung. Nah, seorang wanita, khususnya seorang dosen, ketika mengajar di depan mahasiswa, tentu saja juga harus berpenampilan cantik. Halo, kembali lagi bersama channel Jawa Pos Radar Jombang TV. Oke, saya sekarang ada di STKIP PGRI Jombang dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama wanita inspiratif yang ada di STKIP PGRI Jombang. Kalian mau tahu siapa? Ayo ikut. Saat ini saya sedang berada di STKIP PGRI Jombang bersama Ibu Dr. Heni Sulistiowati M.Hum. Beliau beralamat di Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Ya, Mbak. Bu Dokter ini termasuk Alamatnya gimana? Jalan Raya. Oh nggih. Jalan Raya. Beliau beralamat di Jalan Raya Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Di STKIP beliau ini merupakan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STKIP PGRI Jombang. Beliau ini termasuk dosen senior di STKIP, mengajar di sini sejak 1991. Di saat itu beliau mengajar problematika bahasa pada saat awal masuk ke sini. Kemudian seiring berjalannya waktu banyak sekali mata kuliah yang beliau ampu, termasuk psikolinguistik, sosiolinguistik itu untuk S1. Tidak hanya itu, beliau juga mengajar S2 dengan mata kuliah antropolinguistik, linguistik terapan, dan sosiopragmatik. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Nggih, mohon waktunya untuk tanya-tanya tentang pendidikan ini. Dengan kan tidak bisa terpisahkan dengan dunia pendidikan. Izin direkam juga. Jenengan ini kan menjadi dosen sejak 1991. Betul. Waktu itu jenengan masih single apa sudah menikah? Pada saat masuk saya masih belum berkeluarga. Jadi masuk ke STKIP PGRI Jombang pada tahun itu memang belum menikah. Okay. Terus kemudian bagaimana adaptasi kehidupan jenengan waktu itu masih sendiri dengan menjadi dosen kemudian menjadi ibu rumah tangga gitu ya nopo cara bagi waktunya itu? Pada saat itu STKIP PGRI Jombang masuknya siang sampai malam. Karena rumah saya jauh dari kota Jombang, tentu saja saya harus bisa memanage waktu perjalanan dari Ploso ke Jombang. Karena masih belum menikah, tentu saja semua beban tugas dari STKIP PGRI Jombang bisa saya laksanakan tanpa ada kendala. Saat sudah menikah ya nopo? Setelah menikah, saya pada saat itu dikaruniai seorang anak. Dan pada saat anak saya akan masuk ke TK, saya mendapat kesempatan melanjutkan studi lanjut di Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Tepatnya tahun 1999. Tentu saja bagi seorang ibu memang berat meninggalkan seorang anak yang saat itu baru akan masuk ke sekolah taman kanak-kanak. Namun, karena seorang dosen dituntut harus mengembangkan, harus meningkatkan sumber daya manusia, tentu saja saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melanjutkan ke S2. Bagaimana sih Bu pentingnya pendidikan bagi seorang wanita itu? Kalau perjuangan jenengan ini jadi ibu baru, ibu muda yang harus pergi ke luar kota yang jauh dengan meninggalkan anak. Seberapa penting pendidikan itu? Pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu memang diawali dari masa
balita ini sebenarnya sudah harus kita tanamkan pendidikan. Berkaitan dengan peran pendidikan, kebetulan saya mengajar mata kuliah psikolinguistik. Pendidikan itu memang sudah ditanamkan sejak bayi berada di dalam kandungan. Ini peran penting pendidikan. Nah, sebagai seorang ibu, tentunya saya harus bisa membagi waktu. Saya dikaruniai seorang anak, tentu dalam kondisi saya menjalankan studi di Universitas Padjadjaran Bandung, yang tentu saja jarak tempuh dari Jombang ke Bandung sangat jauh, dan itu pun saya bisa pulang setiap 2 minggu sekali. Saat itu STKIP PGRI Jombang ada program perkuliahan yang disebut dengan program transfer khusus. Pada saat saya pulang, saya masih harus mengajar, karena bagaimanapun seorang dosen tidak lepas dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Sangat senang bisa membagi waktu antara kapan saya harus memberikan perhatian kepada anak saya yang masih balita, kepada keluarga, dan STKIP PGRI Jombang yang telah membesarkan saya. Berarti pendidikan buat wanita itu sangat penting ya Bu ya? Sangat penting, karena seorang ibu harus bisa memulai pendidikan itu ketika ibu dikaruniai anak berada di dalam kandungan. Itu peran penting pendidikan. Bukan berarti pendidikan itu ketika anak sudah mulai masa sekolah, tidak, tetapi harus sudah ditanamkan sejak dalam kandungan. Putra jenengan waktu itu laki-laki atau perempuan? Saya memiliki anak yang saya tinggalkan, yaitu seorang anak laki-laki. Pada saat itu usia 4 tahun saya tinggal berangkat ke Universitas Padjadjaran Bandung, dan sekarang anak saya sudah lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan, sudah menjadi dokter hewan, dan sekarang melanjutkan studi lanjut S2 di Universitas Airlangga Surabaya. Cara mendidik anaknya seperti apa Bu, sehingga anak jenengan juga seperti itu, pinter pastinya ya, namanya dokter kan pasti pinter ya Bu ya. Gimana cara didiknya Bu? Iya, terima kasih. Jadi begini, walaupun saya meninggalkan rumah, namun ada suami. Jadi peran suami ini menggantikan peran dari seorang ibu yang harus bisa mendampingi jikala anak itu membutuhkan perhatian, khususnya pada saat pendampingan belajar. Walaupun saya saat itu meninggalkan di masa-masa awal, namun pendidikan bagi seorang anak ternyata walaupun ibu ini berada di tempat yang jauh, itu pun tidak menjadi halangan kaitannya dengan proses pembelajaran. Alhamdulillah ketika dia belajar, dia sekolah di SDN Jombatan 4 Jombang, dari kelas 1 sampai kelas 6 dia selalu mendapatkan peringkat 1 sampai akhirnya lulus di kelas 6. Saat itu juga sebagai siswa peraih, saat itu adalah siswa peraih nilai tertinggi di Kabupaten Jombang. Luar biasa sekali. Wah, jatuh nggak jauh dari pohonnya ya Bu ya. Kalau ibunya pinter, anaknya pasti pinter. Alhamdulillah, semoga demikian. Kalau menurut jenengan bukan ada kata-kata ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, itu seperti apa menurut jenengan? Iya, memang betul. Apalagi seorang anak laki-laki, cinta pertama pada seorang ibu ya. Iya. Apapun yang dikatakan ibu, walaupun dia anak tunggal, tetapi bukan anak manja, dengan kesederhanaan yang kita tanamkan kepada anak, maka dia bisa menjadi seorang anak yang mandiri. Jenengan ini nggak bisa terpisahkan dengan ke sisi kewanitaannya Bu.
kan wanita itu memiliki definisi cantik masing-masing. Kalau menurut jenengan seperti apa? Iya betul. Apalagi seorang dosen waktu itu sebelum pandemi, dosen itu adalah aktris, aktor yang berada di panggung. Nah, seorang wanita, khususnya seorang dosen, ketika mengajar di depan mahasiswa, tentu saja juga harus berpenampilan cantik. Cantik ini bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga batinnya. Bagaimana seorang wanita itu bertutur sapa, bagaimana pilihan katanya. Kebetulan karena saya orang bahasa, tentu hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Nah, karena kita mengajar, saya mengajar di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan, yang nanti mahasiswa ini memang tidak semuanya lulusan itu menjadi seorang guru, namun karena pembelajaran ini berada di Sekolah Tinggi Keguruan, tidak hanya lahirnya, tetapi cantik itu batinnya. Lahir dan batin itu harus cantik. Sebagai dosen yang mengajar calon seorang guru, tidak semua alumni dari STKIP nanti menjadi seorang guru, sehingga dosen itu harus bisa menjadi aktris, aktor di panggung. Nah, panggungnya adalah kelas. Oleh karena itu, bagaimana seorang dosen ini mengajar, pemilihan materi, kemudian bahasa, ini benar-benar harus bisa menjadi contoh. Bagaimanapun dosen itu adalah guru, sehingga bisa digugu dan ditiru. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berperilaku, itu semua harus bisa dijadikan contoh oleh mahasiswa. Bagaimana sih Bu seharusnya wanita itu berpenampilan, apalagi dosen ini? Penampilannya harus seperti apa gitu? Iya, mahasiswa STKIP PGRI Jombang itu nanti kan harus bisa praktek mengajar di dalam kelas dan praktek mengajar di luar. Nah, seorang dosen itu modeling, bisa memodelkan bagaimana gaya seorang dosen pada saat memberikan contoh kepada mahasiswa bahwa besok saudara akan menjadi seorang guru, mulai ketika masuk, kemudian duduk, kemudian berjalan mendampingi mahasiswa, semuanya harus diperankan oleh seorang dosen agar nanti mahasiswa ketika praktek mengajar baik mikro maupun pembelajaran lapangan persekolahan sekarang itu istilahnya, mahasiswa sudah bisa melihat potret dosen masing-masing. Kalau jenengan pribadi memang aslinya seperti ini, suka pakai aksesoris gitu Bu? Karena seorang wanita tentu tidak lepas dari aksesoris ya. Saya memang suka seperti itu. Selain kalung, apa lagi yang paling disuka Bu? Saya suka kalung, kemudian gelang yang aksesoris. Kalau cincin, ini memang seorang wanita rasanya kalau polos begitu kok juga kurang pas. Oh, berarti banyak Bu koleksinya? Kalau ditanya banyak, relatif hitungannya. Kalau jenengan apa juga sama seperti ibu-ibu yang lain, hobi masak? Iya. Hobi bersih-bersih? Iya. Cukup lama saya tidak mempunyai pembantu. Oleh karena itu, sebelum sholat subuh, memang saya sudah ke dapur. Mohon maaf, kebetulan rumah ini dekat dengan pasar Ploso. Kalau saya tidak memulai sebelum subuh, tidak selesai. Karena perjalanan dari Jombang, dari Ploso ke Jombang, ini membutuhkan waktu cukup panjang, apalagi kondisi
jembatan Ploso yang sekarang sedang diperbarui, sehingga manajemen waktu ini benar-benar harus diperhatikan. Saya sangat senang memasak. Sebagai seorang ibu tentunya kita tidak bisa lepas dari urusan dapur. Walaupun keseharian kita kemana-mana bawa laptop, tetapi urusan dapur tidak bisa kita lepaskan. Selain itu, apakah ada lagi yang lain? Saya suka berkebun. Di belakang itu banyak sekali tanaman, ada mangga, ada jambu, ada kelengkeng, kemudian ada kandang ayam yang cukup banyak, sedangkan di depan ini cukup banyak bunga. Tentu saja ini sebagai penyeimbang dalam keadaan di kampus yang sudah banyak pekerjaan, rutinitas kegiatan, maka kita harus bisa menyeimbangkan dengan kegiatan di luar kampus ketika berada di rumah. Kalau hari Sabtu dan Minggu, kegiatan rutin saya adalah naik sepeda. Kemana Ya, cukup jauh yang saya lakukan dari Ploso berdua dengan suami. Saya mengayuh sepeda dari rumah, kemudian melewati desa yaitu Pager Tanjung, Jati Banjar sampai dengan ke Kabu. Itu sudah saya lakukan ketika saya menikah, kemudian mempunyai anak sampai dengan sekarang. Berarti nggak musiman nih, mungkin sekarang Bukan, gowes. tidak musiman. Jadi gowes itu sudah saya lakukan ketika saya sudah menikah, kemudian punya anak kita bertiga, bawa sepeda masing-masing, dan sekarang memang ada musim ini gowes berkelompok, kita tetap berdua karena anak kan sudah di Surabaya, jadi sekarang tinggal berdua. Seru ya Bu ya. Olahraga selain sepeda apa yang dilakukan? Yang utama yaitu memang saya bersepeda. Sepeda aja. Iya. Itu kegiatan rutin. Untuk isi libur juga ya waktu. Betul ya, karena kita Senin sampai Jumat, apalagi kalau Jumat penuh mengajar S2. Saya kira sudah sangat padat kegiatannya. Untuk masakan Bu, apa saja yang jenengan masak biasanya? Kalau jenis masakan itu cukup banyak. Kalau masakan Jawa tentu saja tidak lepas dari yang bening-bening ya. Sayur asam, sayur sayur asam, sayur bening, kemudian sop itu yang bening-bening. Saya tidak suka masakan yang menggunakan santan. Oleh karena itu memang kami di rumah tidak banyak masakan yang menggunakan santan. Kalau tidak menggunakan santan berarti ya yang tanpa santan. Menu apa yang paling wajib ada di meja makan? Kalau menu wajib tidak lepas dari sambal. Sambal. Iya, bermacam-macam sambal. Sambal plotok, Sambal plotok, sambal tempe tahu, kemudian sambal pencit. Nah, ini masakan yang tidak lepas dari sambal karena saya memang suka dengan sambal. Oleh orang Jawa tidak lepas dengan pecel karena itu mudah. Lalu jenengan sering masak pecel juga? Apapun yang sekiranya kalau hari ini sudah menu A, besok harus B, C, D. Kemudian kalau sudah penuh balik lagi ke menu A. Kalau buah apa Bu? Buah? Iya. Kalau buah yang tidak kita beli yaitu buah mangga, kelengkeng, jambu tersono, kemudian ada jeruk. Nah ini, sedangkan pisang itu tentu saja beli karena banyak ayam, sehingga tidak memungkinkan harus menanam pisang, pohonnya nanti banyak dirobohkan oleh ayam. Saya sangat suka semuanya. Yang penting harus ada buah, sambal itu tadi. Betul, dan sayur itu harus ada. Ini di masa pandemi ini jenengan ada tips jaga kesehatan ala jenengan pribadi nggak Bu? Betul. Iya. Jadi yang pertama saya suka merebus jamu. Jamu itu yang utama adalah serai dengan
serai dengan jahe merah, itu yang wajib. Sedangkan di belakang itu banyak sekali jeruk, yaitu jeruk lemon. Tentu saja jeruk lemon itu diseduh dengan air hangat, itu sudah rasanya segar. Kalau masih kurang, diberi sedikit dengan jeruk lemon itu dengan madu. Nah itu yang sering kali. Sedangkan yang harus kita rebus setiap pagi, kita minum air hangat, kemudian saya merebus kacang hijau yang hanya saya ambil airnya saja. Itu secara alami. Manfaat yang dirasakan apa Bu? Karena kita membutuhkan stamina, tentu yang dirasakan ini, apalagi usia-usia 56 ke 57, yang dirasakan adalah bugar. Bugar ya. Iya. Kalau saya bisa menceritakan perjalanan karir di STKIP, saya saat di STKIP tepatnya masuk ke S3 Universitas Malang. Di saat itulah saya mendapatkan pengalaman pertama sebagai seorang peneliti yang selama ini belum pernah saya dapatkan ilmu itu. Sejak tahun 2007 ketika saya saat melanjutkan studi lanjut di S3, maka saya mendapatkan kesempatan pertama untuk lolos pendanaan penelitian hibah dikti. Tahun berikutnya berhasil, tahun berikutnya juga berhasil. Hampir semua skim hibah penelitian dari DRPM dikti selalu saya dapatkan hampir setiap tahun. Dan yang terakhir tahun 2009-2020 saya mendapatkan perolehan hibah yang disebut dengan hibah PDUPT. Itu yang saya dapatkan. Sebagai seorang peneliti, tentu saja saya sekarang ini menjadi seorang reviewer penelitian. Yang saya lakukan dalam melaksanakan kegiatan reviewer, karena bukan hanya di STKIP PGRI Jombang, tetapi juga di perguruan tinggi lain yang membutuhkan saya sebagai reviewer. Ini kaitannya dengan bidang penelitian. Udah berapa banyak penelitian yang jenengan lakukan? Kalau bisa saya sebutkan ya, macam-macamnya, mulai dari penelitian pada saat itu namanya penelitian dosen muda, kemudian penelitian kajian wanita, penelitian hibah bersaing, penelitian fundamental, penelitian hibah doktor, penelitian stranas, kemudian yang terakhir penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Cukup banyak. Karena masa penelitian itu 2 tahun begitu. Luaran penelitian itu bermacam-macam, ada yang jadi buku, kemudian ada yang harus diseminarkan dalam seminar internasional, ada yang dalam bentuk artikel. Nah, ini luaran yang harus disampaikan seorang peneliti ketika mendapatkan. Terima kasih sekali, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari jenengan, baik pribadi saya wanita dan untuk pembaca setia Radar Jombang. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya Bu. Amin. Ya, itu tadi perbincangan menarik antara saya dengan Ibu Heni dari STKIP PGRI Jombang. Mudah-mudahan kalian semua bisa mendapatkan manfaat dari tayangan yang ditampilkan di channel Jawa Pos Radar Jombang. Assalamualaikum.